Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita berikan keselamatan, kita berikan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa datang menghadiri kajian kuliah duha. Kemudian tak lupa salawat wassalam kita curahkan pada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini semangat yang baru sehingga kita bisa lebih semangat untuk belajar ilmu agama. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang indikator keluarga sehat yang akan diisi oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Khalid Winandar SAG. Baik, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini diberkahi oleh Allah, agar acara ini bermanfaat, agar acara ini lancar sampai nanti acara selesai tanpa ada halangan suatu apapun. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita belajar tentang indikator keluarga sehat. Kita mencari ilmu dengan Ustadz Khalid Winandar SAG. Kepada Ustadz Khalid Winandar SAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bisayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para ustadz dan ustadzah, ibu-ibu, bapak yang jamaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena ini tahun baru, maka saya ucapkan selamat hari Sabtu ya. Dan selamat mengikuti kajian duha. Tidak ada yang istimewa dengan bergantinya tahun. Silih bergantinya siang dan malam, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berlalu datang tahun yang baru. Tidak ada perintah secara khusus untuk memperingati, memuliakan atau merayakan. Karena kita punya hari raya pekanan yakni hari Jumat, kita punya hari raya tahunan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tidak ada hikmah apapun yang bisa diambil bagi orang-orang mukmin, mukminah dengan bergantinya tahun selain menghadirkan kesadaran bahwa tahun bertambah, hitungan usia berdasarkan tanggal lahir kita di KTP juga bertambah, itu artinya jatah hidup kita semakin berkurang. Maka saya tidak bisa merayakan ulang tahun karena bagi saya ulang tahun itu menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena orang ulang tahun itu kan begini. Usia saya sekarang 50 tahun. Kalau jatah hidup saya 63 tahun, kemudian tahun ini nanti saya ulang tahun, itu artinya saya merayakan 12 tahun lagi saya meninggal. Kalau tahun depannya lagi saya ulang tahun, berarti saya merayakan 11 tahun lagi saya meninggal. Kalau di usia 62 tahun masih ulang tahun, berarti merayakan setahun lagi mati. Jadi bergembira karena semakin dekat dengan kematian. Nah, saya belum bisa begitu itu, karena masih takut mati. Karena tidak yakin setelah mati akan ketemu malaikat yang akan bertanya dengan kelembutan atau yang mengancam dengan kekerasan. Saya masih tidak tahu nanti ketika di mahsyar, termasuk salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, atau sebagaimana kebanyakan manusia yang kepanasan. Saat diserahkan buku catatan amal, saya tidak tahu apakah catatan amal itu akan saya terima dengan tangan kanan atau na'udzubillah dilemparkan dari belakang. Dan saat diperintahkan melewati titian sirat, saya tidak tahu apakah saya akan diselamatkan atau akan dijilat dan terjerembab dalam api neraka jahanam. Itu yang membuat saya takut mati. Nah, tahun baru itu kira-kira begitu. Apa bedanya dengan 17-an? Dengan mungkin ulang tahun atau tidak diulangi tapi diingat bahwa oh ini Nurul Iman telah memasuki usia yang ke 21 tahun. Misalnya begitu. Bedanya kalau negara, organisasi atau institusi itu diharapkan akan tetap hidup paling tidak sampai H-2 kiamat. Jadi Indonesia itu usianya sudah 79 tahun. Kota Semarang usianya sudah lebih dari 400 tahun. Nah, Semarang kan lebih dulu ada dibanding Indonesia kan. Tapi wali kota Semarang
tidak ada yang usianya sampai 100 tahun. Jadi kalau Semarang itu hari jadi kota Semarang, misalnya so ada itu, kenapa? Ada harapan usianya itu panjang sampai menjelang kiamat. Indonesia itu di ulang tahun nih, hari ulang tahun kemerdekaan, gitu ya. Ada harapan Indonesia ini akan panjang usianya dan mudah-mudahan namanya tetap Indonesia, tidak berubah jadi Indochina, juga tidak berubah jadi PIK 1, 2 sampai nanti 300 punya PIK semua. Tetapi kalau kita ulang tahun itu artinya kita semakin mendekat kepada kematian. Kita atau negara sama, ujungnya akan mati, hancur, lenyap, hilang dari muka bumi. Tapi kalau negara, tanah, atau ini Nurul Iman ini mungkin saja akan hidup sampai 100 tahun, 200 tahun ke depan. Tapi ustadz-ustadznya ganti, santrinya ganti, jamaah kajian duhanya ganti, orang-orangnya akan ganti semua. Kita harapkan amal masjid ini akan tetap tegak berdiri sehingga menjadi pahala jariah bagi yang terlibat dalam wakaf di dalamnya. Kita juga berharap lembaga pendidikan ini akan tetap tegak berdiri meski orang-orangnya memang harus ganti, sehingga menjadi tabungan kebaikan bagi siapapun yang pernah terlibat dalam mendirikan dan membesarkannya. Tapi kalau kita ulang tahun itu dekat dengan kematian. Karena hakikatnya bagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, innaka antal ayyam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Maka jika satu hari berlalu dari kalian, itu artinya satu hari bagian dari kalian telah hilang. Maka bagaimana mungkin orang yang kehilangan bagian dari dirinya kemudian bisa berpesta pora. Di sini pas malam tahun baru ada petasan juga. Sekitar sini ada orang yang nyalain petasan? Ada. Kalau dari sini, dari masjid tidak ada ya. Tapi dari sekitar sini pasti ada. Dan itu kelihatannya rata. Dari kampung sampai kota, dari dusun sampai gunung-gunung, kaki-kaki gunung itu rata. Apa yang mereka rayakan? Saya tidak tahu. Dan mereka juga tidak tahu. Yang mereka rayakan itu apa? Yang bikin mereka bahagia itu apa? Yang bikin saudara-saudara dan teman-teman tetangga kita itu bersukaria, berteriak-teriak, senangnya bukan main hanya karena melihat 00.200 yang itu ada di setiap malam. Kita tidak tahu. Kita justru akan semakin tahu, saya semakin tahu ketika membaca dialog imajinasi seseorang. Ada pendeta ketemu sama kiai, karena dulu waktu SD temenan. Ketika sudah dewasa, sama yang satu jadi tokoh Muslim, yang satu jadi tokoh Kristen, yang satu kiai, yang satu pendeta. Mereka ketemu, kemudian kiai menanyakan, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah bukan ya? Puji Tuhan baik ya. Tahun baru acaranya apa Mas? Kita biasa saja. Teman-teman Nasrani kalau malam tahun baru bikin acara apa? Kita biasa saja, aktivitas sebagaimana biasa. Kalau kebetulan itu malam minggu ya merencanakan untuk minggu paginya ada kebaktian. Tapi kalau selain itu ya nggak ada acara apa-apa. Tidak ada rencana untuk keluar
ke jalan-jalan untuk merayakan tahun baru Mas? Enggak, katanya. Loh kok enggak, kenapa? Karena sudah banyak saudara-saudara muslim yang merayakannya. Terima kasih dan tolong sampaikan ucapan terima kasih kami kepada saudara-saudara kami, teman-teman muslim yang sudah keluar biaya, keluar tenaga, turun ke jalan-jalan untuk merayakan tahun baru, dan itu tahun baru kami. Sekali lagi terima kasih. Teman-teman kami yang buat petasan, kemudian saudara-saudara muslim yang jadi pedagangnya, dan orang Islam yang menjadi pembelinya, dan mereka yang menyalakan petasannya, dan itu untuk merayakan tahun baru kami. Terima kasih karena kami yang bikin trompetnya, kemudian saudara-saudara muslim yang jadi pedagangnya, dan orang-orang muslim yang membelinya, dan mereka pula yang meniupnya, dan itu untuk merayakan tahun baru kami. Maka saya ucapkan terima kasih, tolong sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada umat Islam di Indonesia karena telah sangat membantu kami merayakan tahun baru kami, sehingga kami tidak perlu repot untuk mengeluarkan biaya apalagi turun ke jalan-jalan. Senang mendengar kalimat ini? Ya. Bagi orang yang sudah memiliki kesadaran, itu obrolan karangan yang menyakitkan untuk menumbuhkan kesadaran. Maka masih sangat banyak teman-teman, tetangga, kerabat, dan saudara-saudara kita yang perlu diberikan pencerahan. Andai ada kebaikan untuk merayakan tahun baru, niscaya tahun baru Hijriyah itu lebih layak untuk dirayakan. Kalau misalnya sama-sama acara orang mutu, acara yang tidak bermutu, aman acara bermutu. Ada sekelompok orang, banyak orang berkumpul di satu malam, kemudian hitung-hitungan 10, 9, 8 sampai 1. Kenapa tidak mulai dari 100 atau dari 1000? Kan ben rodok seru gitu ya. 1999. Nah, itu kan kira-kira rampung kan semaput kabeh dadian. Ini acara apa? Jadi mereka perlu mendapatkan pencerahan. Andai acara itu bermanfaat, niscaya digunakan pada pergantian tahun baru Hijriyah, itu lebih layak untuk dilakukan. Yang punya lampu pasang, yang punya petasan nyalakan, yang punya trompet ditiup, itu pada malam tahun baru Hijriyah. Nah, cuman kalau Hijriyah tidak malam ya, menjelang maghrib. Jadi menjelang maghrib dor-dor menyalakan petasan. Walau ya hukumnya sama-sama sia-sia. Tapi kalau tahun baru Hijriyah berarti ada bentuk, ada dukungan, ada loyalitas, ada kecintaan kepada bagian yang menjadi ya salah satu sarana kehidupan umat Islam, menjadi ditandai dengan salah satunya dengan kalender itu. Maka saudaraku, dan mereka semua itu yang nyalakan petasan, yang niup trompet, yang jalan-jalan di Simpang 5, di sepanjang jalan dimanapun, yang malam itu tidak tidur, kita meyakini 99%-nya adalah generasi muda Islam. Ada yang generasi tua? Yang wis watuk tua, ya, jenggot dawa melu Simpang 5 mubeng-mubeng berarti ya. Mbah-mbah yang wane ireng itu juga masih ada yang jalan-jalan. Enggak, ya rata-rata anak-anak muda-mudi dan mereka generasi Islam. Yang kemungkinan di 20-30 tahun yang akan datang mungkin salah satu dari mereka ada yang akan jadi wali kota Semarang. Mungkin ada yang akan jadi anggota dewan. Mungkin ada yang akan jadi menteri. Dan mungkin walaupun kecil kemungkinannya ada yang akan jadi presiden. Maka disinilah peran kita
Peran kita apa? Kalau tidak bisa diambil seluruhnya, jangan ditinggal semuanya. Kita mungkin memang tidak banyak punya tenaga dan kemampuan serta keterampilan untuk memperbaiki semuanya. Maka mulainya dari mana? Dari diri kita dan keluarga kita. Sehingga perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau satu keluarga, kemudian satu sekolah ini, anak-anaknya dan orang tuanya tidak ikut beramai-ramai, tidak ikut acara sia-sia merayakan tahun baru milik orang kafir, berarti ya kita sudah melakukan. Kalau kemudian kita punya anak kita sudah dewasa, kemudian menikah, kemudian punya anak lagi, anaknya di sekolah kekene meneh, ya. Kemudian anak-anak itu juga dikenalkan pemahaman yang sama, berarti kita sudah memperbanyak generasi yang tidak ikut terlibat dalam kesia-siaan yang menyedihkan. Maka keluarga kita harus sehat. Sehat bukan dalam pengertian lawan dari sehat secara fisik saja. Kita kan bisa nyebut kantong sehat, motornya sehat, ini masjidnya sehat, sekolahnya sehat, ya. Sirkulasi udaranya sehat, kemudian sirkulasi keuangan sehat, administrasinya, sistemnya sehat. Karyawan di perusahaan juga bekerjanya bagus. Kita mulai dari sakinah. Sakinah itu tidak berhubungan dengan materi atau kecerdasan. Bukan pula merupakan representasi dari ketampanan atau kecantikan, kekayaan, kesehatan fisik, apalagi popularitas. Karena sakinah itu terletak di dalam hati yang diturunkan oleh Allah SWT kepada orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang telah menurunkan keterangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang sudah ada. Sakinah itu secara harfiah berarti ketenangan. Sesuatu yang tenang setelah sebelumnya bergerak. Thubutus syai' ba'da taharruk. Dan tidak digunakan istilah ini kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman hati setelah sebelumnya mengalami guncangan atau gejolak. Sakinah. Nah, kenapa pisau disebut sikin? Karena pisau itu alat sesuatu yang membikin binatang sembelihan tenang. Nah, jadi ayam itu kalau sudah dikenai pisau akan bergejolak sebentar, tapi setelah itu tenang. Set, kira-kira 1 menit, nah setelah itu tenang. Kenapa? Mati. Nah, sakinah itu begitu. Sakinah itu ketenangan setelah sebelumnya mengalami gejolak atau keguncangan. Nah, dari konteks bahasa, kata yang semakna dengan sakinah adalah itmi'nan. Sebagaimana yang Allah sebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yakni orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Tatma'innu, hati mereka tentram. Bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Artinya
ketenangan hidup itu diperoleh ketika kita mengenal Allah. Seberapa banyak sebuah keluarga itu mengingat Allah, maka sebanyak itu pula mereka akan mendapatkan ketenangan hidup. Sebaliknya, seberapa banyak keluarga itu melupakan Allah, maka sebanyak itu pula mereka akan merasakan kegelisahan. Tidak peduli hartanya sedikit atau banyak. Tidak peduli istrinya cantik atau biasa saja. Tidak peduli suaminya itu bodinya atletis atau perutnya agak membesar. Kata lain yang semakna dengan sakinah adalah al-amnu. Sebagaimana Allah sebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi keimanan akan memberikan al-amnu, keamanan batin. Karena orang-orang beriman telah menemukan pengikat hati dan pijakan kebenaran. Maka sakinah itu adalah ketenangan atau ketentraman yang terletak di dalam hati. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah banyak menjelaskan tentang tanda-tanda sehatnya hati. Demikian pula untuk menemukan ketenangan batin dalam keluarga. Di antaranya adalah bahwa perhatian untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluarga itu jauh lebih besar daripada sekedar memenuhi hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Kewajiban suami menafkahi, kewajiban istri mentaati, kewajiban orang tua mendidik, kewajiban anak berbakti. Pendidikan, kasih sayang itu menjadi hak anak yang harus mereka dapatkan dari orang tua. Sementara bakti, perbuatan baik, ketaatan dari anak itu harus menjadi bagian orang tua yang mereka akan dapatkan dan itu menjadi kewajiban anak. Nafkah, kasih sayang, cinta, perlindungan, pakaian, tempat tinggal itu harus didapatkan oleh istri dan itu menjadi kewajiban suami. Ketaatan, ketundukan diikuti itu menjadi hak suami dan harus berusaha untuk ditunaikan oleh istri. Ini adalah hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Tetapi ada yang semestinya mendapatkan perhatian yang lebih dari itu, yakni memperbaiki kualitas kehidupan keluarga. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus berusaha untuk mewujudkan pribadi, menjadi pribadi yang sehat agar satu keluarga itu menjadi keluarga yang sehat. Dan indikator keluarga yang sehat itu adalah taat kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, selalu menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, apapun yang dilakukan setiap individu dalam keluarga seharusnya tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah. Sebab kalau melakukan sesuatu dan tujuannya bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka kita sudah paham apa yang dilakukan akan sia-sia dan tidak ada nilainya apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ridha Allah inilah yang kemudian akan menjadi energi yang tidak pernah habis meskipun dia bertemu dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Nah, berumah tangga itu menurut pengalaman saya yang baru 20 tahun. Mungkin ada yang lebih dari itu? Ada yang sudah menikah lebih dari 20 tahun? Jenengan, Bu? Usianya berapa, Bu, jenengan? Sekarang 48. Oh, nikahnya berarti usia berapa, Bu? 21. Alhamdulillah berarti ya. Berarti saya yang telat nikah berarti ya. Kata murid tuaku kok ternyata nikahnya usia pernikahannya senior penjenengan. Setiap kita itu dipasangkan oleh Allah dengan manusia. Enggak ada yang suami atau istrinya jin kan. Dan istri kita, suami kita, ya seperti yang panjenengan hadapi selama ini. Dan kelihatannya proses awal pernikahan itu dulu yang menjalani adalah kita. Model dijodohkan. Kalau dulu zaman ini JI kan sudah membubarkan diri kan, nah, maka disebut tidak apa-apa. Dulu zaman JI itu masih ketat, anggotanya itu taat dengan ustadznya. Jadi terutama dulu sebelum ada HP, berarti ya. Nah dulu sebelum ada HP, belum ada internet, nah itu pokoknya kalau yang sudah siap nikah, Ustadz saya sudah siap nikah. Nah, ya tulis biodata. Nah, nanti terus dihubungkan sama ustadz yang lain. Ada akhwat yang sudah siap nikah. Oh banyak ustadz ya. Nah banyak. Terus ditemukan, dikenalkan, kemudian ta'aruf, nah, kemudian khitbah. Ya. Tidak pakai lama. Jadi, dan semuanya taat dengan itu. Tapi ketika mulai muncul HP, terus ada internet, nah, mulai kenal Facebook, ya, ono sing kenalan dewe, ya. Kenalan dewe lewat Facebook, kemudian setelah kenal, setelah kita cocok, baru bilang ke ustadznya, Ustadz saya mau menikah, nah, sama siapa? Nah ini sudah ada, loh sudah kenal, sudah, ya. Ada fotonya, ada, ya. Sudah setuju sana, oh sudah. Nah terus tugasku kan apa iki? Ya, formalnya saja untuk ngelamar ke berarti ya. Lama-lama ono sing wis dolan bareng-bareng berarti ya. Nah, ini berkembang sehingga dugaan kuat saya proses kita menikah apalagi yang usianya di bawah saya. Nah, dan kok nom-nom kabeh ya. Nah, kecuali sing rodok tua berarti ya. Jadi yang usianya di bawah saya itu hampir bisa dipastikan tidak dijodohkan. Jadi prosesnya ya ketemu, ya alhamdulillah masih terjaga orang nganggo pacaran, tapi milih dewe, yang laki-laki itu memilih sendiri, yang perempuan itu juga menerima sendiri. Melalui minta pertimbangan orang tua, sholat istikharah, atau teman-teman. Tapi akhirnya yang memutuskan, ya saya terima, itu kan panjenengan sendiri. Betul? Ada yang dipaksa orang tua? Nah, jane kula nu milih sing kangne kene bapak kon adine kok dadi anak gitu. Tetapi dari hasil pilihan kita sendiri itu ternyata setelah dijalani 5 tahun, 10 tahun ya. Atau bahkan ada yang di tahun ketiga itu sudah mulai merasakan keguncangan. Ketoke salah pilih aku iki dadi. Atau ya, baru muncul agak berat itu di usia 10 tahun, 15 tahun usia pernikahan. Dan saya baru 1 pekan kemarin itu dikabari murid ngaji, ibu-ibu ya, tapi lebih muda dari saya. Ibu-ibu ngaji ke saya bersama ibu-ibu yang lainnya, itu ngabari, Ustadz mohon maaf saya belum bisa ngaji lagi karena
saya barusan pisah dengan suami saya. Nah kalau ini bukan kerudungannya masih belajar, jadi jilbabnya masih belajar, kadang masih pakai celana panjang begitu. Harus sudah punya anak 2, usianya sudah ya 40-an, tapi kemudian memilih untuk mengakhiri perjalanan berumah tangga bersama suaminya dengan berbagai informasi keterangan yang menggambarkan kekecewaan dan sakit hatinya. Tapi proses bagaimana bercerainya tidak cerita ke saya. Tahu-tahu hanya cerita Sami sudah cerai. Ya saya tidak bisa membantu kecuali doa. Dan doa yang khusus itu tidak saya ajarkan. Khawatir nanti salah paham. Doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairum minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dan berikan aku ganti yang lebih baik daripadanya. Nah, doa ini tidak saya ajarkan. Nanti khawatir pikirannya warna-warna. Ya bendungo dhewe ya. Karena saya sampaikan ke istri saya, ini doa ini diajarkan para ora sah Mas. Napa engko ndak pikirane iso mikirana mikirene. Nah sing aku ora cocok nak mikirin yang jenengan ya. Karena ketok iya dadiane. Jadi apapun yang dilakukan dalam keluarga itu harus berusaha diikhlaskan. Ikhlas itu bukan tidak punya harapan, tapi harapannya, balasannya ditujukan kepada Allah. Ya Allah, saya lakukan ini, saya berharap ridhomu, saya berharap pahala dan surgamu. Kalau itu tidak dilakukan, maka memang kita ini akan sering kecewa. Karena bapak-bapak, di mata panjenengan, istri itu pasti ada kekurangan dan kesalahan. Di mata ibu-ibu, suami itu ketoke lebih banyak salah. Gitu? Nah, lebih banyak salah, dipeseni lalinan, duwite sithik, tagihan perintah. Nah, itu kan banyak salahnya. Dipeseni telu macem, 3 macem tok itu lho, sing kalingan loro. Dadi untuk malah sing dituku 4, salah kabeh dadi ana. Itu kan menjengkelkan. Ya nek pisan pindho Pak, ya angger dititipi mesti lali, titipi mesti lali. Giliran ora keliru mergo ora dituku dadi nah. Itu. Kok tahu Ustaz? Kula nggih ngalami soalnya kemarin istri saya itu pesan karena ya tidak masak, Mas, aku ora masak, tolong beli sayur, tuku lawuh gitu ya. Oke, berarti ya. Nah, gitu. Saya beli dan ini masalah terjadi. Kenapa? Karena setiap kali saya beli, saya itu lupa bahwa saya itu beli bukan untuk saya, tapi untuk saya dan istri saya. Tapi setiap kali pas beli, sing kelingan itu ning pikiranku tok. Nah, jadi yang saya beli itu yang saya cocok. Nah, begitu nyampe di rumah, istri rano sing cocok. Nah, dan kelihatannya istri saya tidak jauh beda dengan istri yang lain. Jadi agak susah mengendalikan lisan. Sama, berarti. Jangan kayak gini kok dituku, berarti ya. Nah, gitu. Ini serius ini ya, ini serius. Kemudian ya wis nek orang kanggo ya pakai kepitik tadi. Tapi enggak jadi tak tarik lagi tadi. Yang satu lagi sing kering tempe itu. Kering iki kering nget-ngetan tadi. Loh, kering nget-ngetan ki yo ngerti loh. Padahal saya kan enggak ngerti tadi. Loh, saya enggak ngerti. Nah, pengetahuan ibu-ibu tentang nget-ngetan apa ora, mungkin memang di atas laki-laki kan tadi. Laki-laki ora tahu masak tadi ya. Orang tahu ngenget sehingga tidak bisa mendeteksi. Nah saya pokoknya tuku, apa yang saya beli, yang saya suka. Nah itu kan masalah. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu karena berharap pujian, termasuk dari pasangan. Kalau kita melakukan sesuatu, pekerjaan, amanah, tugas kita sebagai suami
atau tugas ibu-ibu sebagai istri, kemudian berharap pujian pasangan, ternyata tidak mendapatkan yang diharapkan, maka yang terjadi di dalam hati adalah kekecewaan. Kalau itu terjadi berulang-ulang, maka kekecewaan itu akan menumpuk. Ditambah lagi dengan ketemu orang lain yang sepintas kelihatannya tidak seperti pasangannya. Kenapa? Nah, ini kekeliruan banyak orang. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena keliru. Keliru apa? Keliru dalam mendeteksi sebuah persoalan. Kenapa kalau kita ketemu orang lain atau istrinya atau suaminya orang lain kok kelihatan baik? Karena urung kumpul. Nah, sing lanjutan urung kumpul itu tidak diketahui, tidak dilanjutkan. Nah, saya di depan ibu-ibu kan apik kabeh kan? Nah, apik kabeh. Wong aku ora tau galak. Nah, saya tidak pernah marahin jenengan, saya tidak pernah mengecewakan jenengan. Kenapa? Kan jenengan ora pernah pesen apa-apa karo aku. Nah, begitu pula kalau istri saya bawa ke sini, bagi para suami di sini ya apik kabeh. Wong rene iki mesti wis adus tadi ya. Nah, rene wis adus terus wis dandan. Mungkin nganggo pedaan barang tadi ya. Nah, kemudian tidak pernah bantah. Tidak pernah bantah ke mereka. Kenapa? Lho ora ono apa-apa nih kok bantah ngopo tadi ya. Nah, jadi kekeliruannya itu begitu. Sehingga ketika ada orang yang mungkin cerita ke saya atau ya konsultasi atau surat ke saya, kemudian melihat saya sepertinya kok bijaksana, ya memang yang saya tampilkan begitu. Kan saya ditanya, oh ini begini Ustadz saya harus bagaimana? Loh saya kan harus menjawab. Nah jawaban saya itu, saya tidak terlibat. Saya tidak terlibat dengan permasalahan. Sehingga seolah-olah atau yang dirasakan oleh orang yang tanya itu, saya bijaksana. Kenapa? Karena tidak tinggal serumah. Kalau penjenengan tinggal serumah dengan saya, nanti akan ketemu hal-hal yang menjengkelkan pada diri saya, itu akan jenengan lihat. Dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Maka kalau penjenengan merasakan ini pasangan saya kok seperti ini, menjengkelkan atau menyakitkan, ngomongnya ketus, galak, misalnya, kemudian jenengan berpikir, katanya ganti sing kae luwih apik, saya pastikan keliru. Pasti keliru. Bisa jadi nek ketemu sing kae luwih parah, nah. Kenapa begitu? Lu sama-sama belum tahu. Karena ternyata pasangan yang lain yang kita duga, jenengan kalau tanya ke istri saya, kalau istri saya terus terang, nanti juga jawabannya kurang lebih sama. Enggak kayak Ustadz enak yang jawab bu, neng omahku ya podo wae. Misalnya begitu tadi ya, nah, oh ya jengkel kembarang tadi ya. Ada bapak belum lama ya 10 hari yang lalu. Cerita ke saya dengan wajah tertunduk sedih, wis wonge memang kalem, mlakune yo alon tadi ya. Kenapa katanya di rumah dibunyi-bunyikan sing wedok. Bunyi-bunyikan itu diunek-unek ke tadi ya. Nah, ya bahasa Indonesia ini kan dibunyi-bunyikan tadi ya. Hidup dalam kekurangan, tinggal di kontrakan. Kemudian sekarang alhamdulillah dengan pertolongan Allah ketemu jalan nafkah yang cukup baik karena menghasilkan. Dan ini mendapat satu tempat kios di sebelah masjid Jami' Jatisari dan bisa jualan soto di situ. Suami istri jualan soto, lama-lama rame, ya. Karena rame tidak bisa ditangani hanya berdua, butuh rewang, nah, asisten. Asistennya awalnya laki-laki aman, maksudnya aman itu nggak ada masalah secara psikologi dan perasaan, tapi masalah pada pelayanan, karena wong lanang ramu dengan, nek ora dikon ora mangkat, tadi ya. Nah, itu karakter laki-laki nek kaitannya karo gawean sing telenik ngono gitu ya. Itu nek ora dikon ora mangkat. Nah, jenengan ya begitu, Pak. Nah,
Jadi ini yang masih sering diprotes istri saya. Saya itu lewat di bawah itu meteran listrik itu bunyi tit 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 itu kadang itu saya nggak dengar ya. Padahal lewat di bawahnya, lewat enggak ada. Atau dengar begitu sudah masuk ke dalam hilang. Sudah hilang. Kenapa? Karena saya mikir yang lain. Saya tidak pernah mikir itu. Mikir saya duit yang saya punya sudah tak kasihkan ke istri semua. Ben dipikir kono. Nah itu istri saya itu punya harapan. Mbak jenenganku mbok mikir listrik barang. Nah itu. Aku memikirkan dirimu saja. Nah ya kira-kira jawabnya ngono. Jawaban ngeles rada menggembirakan kan begitu. Nah jadi rewangnya yang laki-laki itu kemudian ganti perempuan. Nah, ganti perempuan, usianya sebaya. Kemudian namanya ya ini ikhwan akhwat ya sudah agak senior usianya ya 1-2 tahun di atas saya yang laki-laki. Termasuk orang-orang hijrah begitu. Nah istrinya itu standarnya tinggi. Apa standarnya? Wong lanang jenggoten sok ngaji wi ujune ora entuk ngomong karo perempuan ajnabi. Tapi kon dodol bareng. Turun gone sak kluthek totok ora entuk ngomong. Piye kuwi ya? Satu saat seriwangnya itu tanya, "Pak, niki adonane bakwan damel malih mboten?" "Oh, mboten, Bu." Nah, ngono tok iku bagi istrinya itu ndak boleh. Cemburu Maka karena ndak boleh, terus besok ganti lagi ketika si rewang itu tanya lagi, dijawab, "Bu, adonane gawe neh apa ora?" "Gawe." "Oh, ndamel, Bu." Ngono kuwi salah yo Nah, terus yang istri jenengan minta harusnya gimana, Pak? Katanya itu saya ndak usah jawab. Terus saya nuju ke istri, "Bu, kayak adonane bakwan gawe neh pora." Nah, terus istri saya yang jawab. Terus saya kon lungo, Oh begitu, Istrinya diajak ketemu saya, Pak, Tak tunggu sudah 10 hari ora teko ya, Ya, istrinya diajak ketemu saya. Nanti biar saya yang ngomong, Ketoke rada ngane-ngane iki, menurut standar keumuman menungso Indonesia, rada ngane-ngane. Tapi tak tunggu-tunggu kok enggak datang ke saya, Ada si laki-lakinya itu, ya, menurut saya tidak layak disemburoni, Ya, jadi intinya begini. Jadi pasangan kita itu ya sudah yang sudah ditakdirkan oleh Allah sekarang ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Caranya bahagia itu syukuri kelebihannya, maafkan kekurangannya. Kalau tidak bisa memaafkan, biarkan. Mau diapain? Mau dirombak ulang, diinstal ulang, tidak bisa. Karena itu sudah hasil didikan dan pembiasaan selama sekian puluh tahun oleh orang tuanya dan lingkungan sebelum menikah dengan panjenengan. Mau dirubah gerimbyang itu tidak bisa. Saya itu dulu waktu sejak kecil sampai kuliah itu dilayani sering dalam tanda kutip ya karena saya disenangi, disayang sama nenek saya. Walaupun nenek saya kata orang-orang paling galak sak kampung. Ora ana wong sing ora wedi, terutama sing ibu-ibu wabeh do wedi. Termasuk saya itu ya takut. Tapi giliran saya itu kalau makan disiapkan, habis makan piring tak taruh gitu aja. Karena sudah diberesi oleh nenek saya. Jadi makan apa saja tak tinggal di situ. Itu sejak SD. Nah, sejak SD terus sampai SMA, sampai kuliah begitu. Nah, istri saya ngadepi saya begitu, itu komen terus kan. Jenengan ki bapak lho Mas, harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Terima kasih. Aku yang ngono kan tadi. Terima kasih. Nek pas domeng ngono ingat saya tadi. Sik tak resikane tadi. Nah itu. Piring tak gorono, ini bungkus plastik tak masukkan tempat sampah.
besok ganti hari lali saya tadi ya. Nah, jadi habis makan terutama kalau yang snack kecil itu ya, makan snack ada bungkusnya itu, plastik itu spontan kalau ngomong tak lempet-lempet, selempet kayak gini gitu ya. Nah, ternyata itu bagi perempuan itu urusan besar gitu ya. Nah, urusan besar. Kadang saya mau sing urusan plastik ngono kita hitung dhewe ya, kira-kira kuwi ya sedina 10.000 cukup ora gitu ya. Nah, kalau hal kayak begitu mau dipermasalahkan terus, misalnya istri saya tidak bisa menerima kekurangan saya, ya saya terima itu sebagai kekurangan. Hasil dari apa? Hasil kebiasaan selama puluhan tahun. Kalau istri saya tidak bisa menerima, jenengan harus bisa menjadi contoh. Kabeh piring kumbah dewe, iki bungkus-bungkus itu langsung masuk ke sampah. Kalau itu tidak bisa dilakukan, lebih baik kita cerai. Mau begitu? Nah. Ya mikirnya, ya itu memang kurang tidak baik, tapi tidak adakah kebaikan yang bisa menutup kekurangan itu. Nah, kemudian tak sebutkan nanti istri saya, Allah ngono mesti ngono nanti. Wes bandingke, aku ki wong lanang orang ngerokok. Oh, itu sudah satu poin loh. Orang mabuk, nanti ya. Orang pelit, nanti ya. Wes, banding goleki wong lanang sing rodok kaya ngene iki rada angel lho nanti ya. Nah, semua duit yang aku punya tak kasihkan, nanti ya. Wes, aturan. Saya tidak pernah tanya laporan endi. Nah, ya. Duit iki wingi 1 juta iki gitu apa wae. Kuwi brambang kok sekilo barang iki apa kuwi dadi ana. Karena ternyata ada laki-laki yang begitu. Dadi ya. Ini saya tidak bermaksud untuk menyebut saya baik terus yang tanya itu mendetail itu kemudian buruk enggak. Dadi ya. Tapi di sisi ini itu memudahkan bagi perempuan. Karena diantara alasan kenapa tadi yang murid saya ngaji itu minta cerai karena suaminya riwil teliti. Bareng duit sesuk seminggu neh lagi apa wae dadi ana catet laporane ndi ana kwitansinya apa ora dadi nota dadi ana itu kan menjengkelkan dadi. Nah, lakukan semua tugas kita berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami kita muji, ya alhamdulillah. Kalau istri kita mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Tapi jangan dijadikan sebagai standar apalagi syarat. Yang kedua, menjaga kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat yang diberikan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasan hak-hak, perintah dan larangan Allah. Jika hal itu dikerjakan, maka keluarga tidak hanya mendapatkan ketenangan batin, namun juga menemukan pijakan dalam kebenaran. Nah, kesetiaan semacam ini itu harus ditanamkan kepada semua anggota keluarga. Agar kita bersama-sama menjaga batasan-batasan, menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, serius meneladani rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua panduan berkeluarga di Al-Qur'an aplikasinya adalah rumah tangga Nabi. Sebagai Rasul beliau menyampaikan wahyu, sebagai hakim beliau memecahkan konflik yang terjadi di masyarakat. Sebagai teman beliau bersengkrama dan kadang bersandar dengan para sahabat. Saat datang utusan dari luar Madinah, beliau bertindak sebagai kepala negara. Begitupun saat di rumah, beliau adalah sosok pribadi yang paripurna. Selain sebagai suami yang istimewa bagi istri-istrinya, beliau adalah gambaran ayah yang sempurna di mata anak-anaknya, serta kakek yang penuh cinta kepada cucunya. Inilah model terbaik bagi kita, bahwa kita tidak mungkin bisa serupa dengan beliau, itu kepastian. Tapi oleh Allah beliau dijadikan sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Beliau teladannya, kita pihak yang diperintahkan untuk mencontoh beliau. Karena kita bukan nabi, tidak mungkin kita akan setara dengan nabi. Oleh karena itu pasti setiap hari, setiap saat terbuka peluang untuk terus meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kebaikan bukan karena berharap diterima, disanjung, dipuji oleh istri, juga bukan karena berharap disayang, dikei duit oleh suami, tapi kita melakukan semua ini berharap ridha Allah dan surganya. Itu energi yang tidak pernah habis. Karena begitu kita berharap pujian atau tanggapan baik dari pasangan, ternyata tidak kita dapatkan, maka kita akan kecewa dan sakit hati, kemudian amal kita akan berhenti. Ibu-ibu kalau bikin kopi itu karena berharap suami mengucapkan terima kasih ya, kamu kok pinter sekali, cantik deh gitu ya. Kalau berharap seperti itu, ternyata begitu dibikinkan kopi, itu mas ini kopinya, menurut gitu ya. Oh, wong apa gitu dia kopi kok menurut dia. Nah, itu kan sakit hati kan. Nah, tapi kalau sejak bikin itu jenengan tidak berharap apa-apa, hanya berharap ridha Allah dan surganya, maka begitu disajikan, mas ini kopinya. Ya, orang muni terima kasih, orang apa-apa. Kenapa? Menjenengan tidak berharap. Ternyata kok muni terima kasih, nah itu jadi bonus. Terima kasih sayang, ya, kopi ini beda dengan kamu. Loh kenapa tuh mas? Kopi itu pahit, tapi kalau kamu manis. Ya. Nah itu kan, itu bonus. Ya. Yang keempat, memiliki sikap ihsan. Mal ihsan anta butangaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau tidak mampu maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Jadi sebuah keluarga yang memiliki sikap ihsan akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kebaikan masing-masing dirinya. Selain itu, suami istri akan merasa itminan, tenang. Baik ketika mereka bersama maupun saat berpisah. Karena masing-masing merasa selalu berada dalam pengawasan Allah. Begitupun anak-anak, baik saat di rumah, di sekolah, di jalan, maupun ya di mana saja. Jadi suami pergi, istri tenang di rumah, karena yakin suaminya tidak akan selingkuh. Suami pergi meninggalkan istri, juga tenang di perjalanan di pekerjaan, walaupun istrinya cantik di rumah dan tetangga-tetangganya banyak. Kenapa? Karena yakin istrinya solihah, dia takut kepada Allah, tidak mungkin akan memasukkan laki-laki ke dalam rumah kecuali mahramnya. Saat anak-anak kita keluar, kita juga tenang. Karena anak kita sudah cukup dewasa dan memiliki pemahaman yang benar, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kemudian bebas, tidak. Tapi kita tenang melepaskannya. Kemudian mereka juga nyaman, kita lepaskan dengan doa-doa yang mengiringi mereka. Yang kelima, menyadari karunia Allah. Mereka juga dapat menyaksikan bahwa tidak ada peran kebaikan yang mampu diperbuatnya dalam sebuah keluarga itu, melainkan disebabkan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka merasa ringan melakukan kebaikan tanpa merasa diri mereka yang paling berbuat baik di dalam rumah. Karena mereka semua menyadari bahwa kebaikan yang bisa mereka lakukan itu adalah karunia dari Allah. Bapak Ibu, jenengan bisa sholat, itu karunia dari Allah. Jenengan bisa baca Al-Quran, itu rizki dari Allah. Jenengan bisa bangun pagi, itu kemudahan yang Allah berikan. Jenengan ibu-ibu bisa masak berbagai macam, bisa nyambel bermacam-macam, itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, jenengan punya badan yang kuat sehingga bisa menyelesaikan permasalahan di rumah, itu karunia dari Allah. Jenengan ditakdirkan oleh Allah lebih tenang daripada istri ketika menghadapi berbagai persoalan, itu pertolongan dari Allah. Jenengan bisa bekerja mencari nafkah, kemudian mencukupi kebutuhan istri dan keluarga, itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap kita melakukan kebaikan untuk pasangan, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, anak-anak melakukan untuk kedua orang tuanya, semuanya dibarengi dengan menghadirkan
kesadaran bahwa saya bisa melakukan ini karena ditolong oleh Allah, karunia dari Allah, rizki dari Allah, maka tidak ada yang bisa dan layak disombongkan, dipamerkan. Saomah ki lho nek ora aku sing ngumbahi sapa? Dadi ya kabeh sing ngrampungi ki aku, ngumbahi aku, njerengi aku, nyetrika ya aku, nyapu aku, ngepel ya aku. Ngantek bengi-bengi aku wis turu jenengan gugah meneh ya aku meneh. Dadi lha engko nek dijawab lha aku kan gugah tangga. Dadi kan ya masalah dadi nah, bisa melakukan semua itu karunia, pertolongan dari Allah. Jadi mestinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menyadari kekurangan diri. Sekeras apapun usaha untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, perbedaan cara pandang, tutur kata, bahkan sampai pada konflik itu tetap merupakan sesuatu yang niscaya atau sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka masing-masing pihak harus menyadari kekurangan dan keterbatasan diri serta pasangannya. Meskipun tidak akan pernah menjadi sempurna di satu sisi, namun itu tidak berarti berhenti berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga. Maka jika keenam perkara tersebut dapat diusahakan, kehidupan keluarga yang sakinah insya Allah bisa disaksikan akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga. Jadi indikator sehatnya keluarga adalah dikarenakan ketaatan mereka kepada Allah sebagai Robnya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada pertanyaan bisa di WA-kan atau disampaikan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian kuliah duha tentang indikator keluarga sehat yang telah disampaikan oleh Ustadz Khalid Winandar SAG. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesi selanjutnya yaitu pertanyaan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk sesi yang pertama ada 2 pertanyaan dulu, 1 untuk ibu-ibu dan 1 untuk bapak-bapak. Monggo. Ada yang mau bertanya? Bapak-bapak? Ibu-ibu wonten? Betul enten iki. Kalau tidak ada saya yang bertanya Ustaz. Oh ini ada. Saya pernah ditanya Ustaz. Maksudnya ada pertanyaan begini, Ustaz, bagaimana kalau kita itu mengalami kegelisahan, ketika kita di rumah itu gelisah, di luar juga gelisah, itu apa yang namanya? Pertama kali kita lakukan atau kita benarkan itu apa dulu Ustaz? Apa sholat kita atau apa begitu Kak? Itu pertanyaan Ustaz, saya belum bisa menjawab. Ini saya tanyakan ke dengan Makatun Ustaz. Terima kasih. Jawabannya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Nah, gelisah itu kadang diketahui sebabnya. Kalau kita harus bayar kontrakan, terus kontrakannya 7 juta, nggak duwe 700. Nah, misalnya begitu, nah itu gelisah, ya berarti kan sudah ngerti sebabnya. Sebabnya pokok gelisah, meh bayar kontrakan sebulan lagi uangnya kurangnya 6 juta 300 tadi ya. Nah, itu namanya gelisah dan ada sebabnya. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu sebabnya itu berarti harus bekerja, harus mungkin jual sesuatu agar bisa mengumpulkan uang senilai yang diinginkan. Tapi kalau kegelisahan itu tidak diketahui sebabnya, itu was-was dari syaitan. Caranya bagaimana? Baca Quran, ruqyah mandiri.
ruqyah mandiri. Kemudian hadirkan pemahaman ilmu yang benar bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah dengan ukurannya. Ya kalau kita sudah keluar rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, selesai. Oh, numpak motor, nek kecelakaan piye? Lah nek nang omah, nek omahe ambruk piye? Nah, ya jawabannya begitu. Nang omah terus, ono nang omah diseruduk truk ya ono berarti piye jala yo. Nah, numpak pesawat, nek pesawate nebo piye Mas? Dan numpak apa? Numpak sepur, kok nak rile jengat ngene piye berarti. Nah, kabeh ada kemungkinan. Makanya keluar rumah tawakal kepada Allah, selesai urusannya. Numpak pesawat bola-bali orang mati-mati yo ono sing orang-orang yang dikubur itu rata-rata malah rata numpak pesawat. Ya toh, udah mati juga ya. Nah, ya mikirnya harus. Jadi kalau setan membisikkan was-was sesuatu ya dijawab dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan akal sehat. Akal sehat. Jadi kekhawatiran itu tidak tahu kan kalau perempuan lain bagaimana ya. Ya kalau di rumah itu yang paling sering khawatir dengan sesuatu itu ya istri saya. Jangan begitu kan? Istri jenengan khawatiran berarti ya khawatir. Jadi anaknya saya Mas ngono tekan kono WA ya berarti no. Tapi itu saya pahami bukan sebagai sesuatu yang masalah ya, saya anggap itu bentuk perhatian. Nah anaknya sudah usia SMA kelas 3 hanya menempuh perjalanan 3 kilo gitu. Naik motor 3 kilo itu sudah dipesen nih Kak nanti kalau udah nyampe WA Umi ya berarti. Nah, oh iya ya perempuan ya berarti memang desainnya begitu. Karena saya tidak pernah begitu. Kak ngono tekan kok WA Abi ya dan tidak pernah berarti ya. Ya di situ maka dikompromikan berarti ya. Tanya Ustaz, jika keuangan tidak sehat karena untuk memenuhi kebutuhan selalu berhutang. Dulu saya berhutang sudah biasa tapi sekarang karena sudah tahu apa hukum berhutang yang mengandung riba ingin segera lepas dari hutang. Tapi Ustaz kebutuhan begitu besar dan gaji habis untuk bayar hutang. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah saya berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup itu boleh? Karena hutang saya tidak saya gunakan untuk bersenang-senang. Mohon penjelasannya agar hidup sehat tanpa hutang. Yang pertama, ini pemahamannya harus dilengkapi, tapi ini sebagian sudah benar, bahwa hutang itu akan dibawa mati. Jangankan manusia biasa seperti kita, manusia dengan prestasi terbaik, yakni meninggal membawa pahala syahid, gugur li'i'la'i kalimatillah, membawa Allah dan Rasulnya, membela Islam, membela kaum muslimin, mati di medan perang, mati syahid, tapi masih mereka orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakitnya mati, tidak akan mengalami azab kubur, tidak akan kepanasan di mahsyar, tidak akan dihisab, semua lolos, langsung masuk surga. Tapi kalau punya hutang tertahan sampai urusan hutangnya selesai. Bayangkan, itu prestasi terbaik urusan mati. Orang mati dalam keadaan sujud, husnul khotimah. Mati ketika membaca Al-Quran, husnul khotimah. Tapi statusnya di bawah mati syahid. Itu saja kalau punya hutang, tertahan. Belum bisa masuk surga. Apalagi mati, mati nggak parkir motor, mati nggak nesu, mati nggak macam-macam ya. Maka hati-hati dengan hutang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal subuni wal buni wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ada satu yang kelewat tadi ya. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan, Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal, Allahumma inna a'udzubika minal subni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku mohon kau berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dari dikuasai oleh manusia. Maka ini salah satu yang bisa dilazimkan, biasakan baca doa ini ya setiap pagi atau diperbanyak. Semoga Allah berikan
jalan keluar. Nah, hutang itu hukumnya boleh. Hutang yang halal untuk kebutuhan yang mendesak. Tapi jangan jadikan sebagai kebiasaan. Jangan jadikan sebagai kebiasaan. Karena sebagian orang memang sudah jadi kebiasaan, bahkan kalau ada tawaran, siapa jangan nyeleh. Padahal dia tidak butuh, itu tetap mengajukan pinjaman. Nah, hutang yang karena kebutuhan ini diizinkan. Hutang karena terdesak atau terpaksa. Nah, caranya bagaimana? Catat. Kenapa? Karena ayat terpanjang dalam Al-Quran, yakni di surat Al-Baqarah ayat 286. Berapa ya? Ya, 280-an itu berbicara tentang muamalah, tentang hutang piutang. Nah, barangkali di antara kesulitan yang kita hadapi karena syariat belum kita lakukan. Nah, kalau hutang, dan di ayat itu yang kemarin saya juga kaget ketika saya baca semuanya. Selama ini ya sudah tahu gitu, tapi ketika dibaca beneran, Allah itu menyebutkan baik yang hutangnya sedikit atau banyak. Jadi kecil atau besar, kon nulis kabeh, ditulis, ada juru tulisnya dan ada saksinya. Bayangkan utang 1.000, saksinya kudu loro. Nah, ora sida utang ya Pak. Nah, itu sudah satu langkah bagus tadi ya. Saya enggak jadi utang dadak kon nulis ono saksine barang izin to Pak. Ayo wis ora sida utang. Malah bagus berarti enggak jadi utang berarti ya. Tapi itu syariat. Kenapa betapa banyak orang bermasalah karena hutang tidak ditulis. Pas bayar orangnya catetane. Nabung dalile argumennya mung ikhlas tadi ya. Nabung ya dua-duanya harus punya catatan. Yang nomor tabungan ku di catatan, sing setor tabungan yang duwe catatan. Jadi di bank itu urusan administrasinya itu sesuai sunnah. Kurang saksi. Nah, kita kalau punya akad hutang piutang kepada siapapun itu ditulis, mau dikembalikan kapan itu ditulis. Orang tak balik ke minggu ngarep, orang percaya kalau sapa wae. Nah, ternyata minggu ngarep ketemu, sesuk ya Dek ya, minggu ngarep iki ana acara nganu gitu. Sesuk meneh minggu ngarep meneh, ngantek ganti tahun sih minggu ngarep wae. Itu yang bikin hidup kita tambah sulit. Jadi kalau diutang itu yang bertanda tangan di bawah ini, nama selanjutnya disebut pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama mengajukan pinjaman kepada pihak kedua sebesar 1 juta. Insya Allah akan dikembalikan bulan depan tanggal 1 Januari tahun 2026. Nah, 1 tahun berarti ya, nah 1 tahun. Nah, kalau sudah ditulis begitu, sepakat, keduanya tanda tangan, ada 2 saksinya. Didoakan, semoga Allah berikan kemudahan. Nah, karena sudah ada catatannya, ada tanda tangannya, ada saksinya, maka tekad untuk membayarnya kuat. Kemudian Allah akan berikan kemudahan, akad itu mendatangkan keberkahan bagi semua pihak. Yang dari saksi dapat pahala, yang menuliskan dapat pahala, yang berhutang itu mendapatkan pertolongan, yang memberikan pinjaman mendapat balasan kebaikan. Jadi begitu. Nah, selebihnya kebutuhan-kebutuhan itu di skala prioritas. Semua kita punya kebutuhan. Kebutuhan pakaian itu juga kebutuhan, buku juga kebutuhan, makan juga kebutuhan, semuanya kebutuhan, tapi disusun skala prioritasnya. Kalau standarnya bisa diturunkan, diturunkan. Makan itu nasi asal yang matang semuanya bisa dimakan, tapi nasi C4 sama stroberi kan memang berbeda rasanya. Kalau memang kita sedang dalam kondisi diuji oleh Allah dengan keterbatasan keuangan, ya kenapa makan harus pakai beras stroberi? Bahkan ya ikuti mazhab Zaidul Akbar, ya, nasi sehari sekali saja. Nah, misalnya begitu, dan itu menyehatkan. Dan saya sudah melakukan 2 tahun ini.
makanya agak bisa menjaga agar perut tidak mengalami kemajuan. Ya, itu karena itu berarti. Nah, kalau tidak, ya sudah tidak terkendali. Saya ketemu mantan-mantan yang dulu pernah jadi murid saya di tahun 2012, tahun 2013. Pernah ketemu kemarin tuh, 5 ngumpul. Wih, wah ini kok lemu kabeh ngopo berarti ana. Awake gede-gede kabeh, gendut-gendut. Oh iya Ustaz, kapan-kapan lari-lari lagi tadi. Karena dulu saya yang latih sapala, ya, olahraga begitu. Jadi murid-murid saya tuh gendut-gendut kabeh, pakai baju, tapi tidak atletis. Mau gondong isor dhuwur pupu kabeh, jadi no gede-gede tadi ya. Wah ini kalian tuh masih muda, kenapa kayak begini tadi ya? Nah, saya sudah 50 tahun kan, nih lihat nih, nah rodo pamer tadi ya. Nah, rodo pamer nih perut saya tak tarik ke belakang jadi soroto tadi ya. Nah, kalau mereka susah tarik piye tadi ya. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kemudahan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Tadi pertanyaan sudah dijawab semua oleh Ustaz Khalid Winandar SAG. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran panjenengan semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.